standar protokol COVID, karena saya kan jarak kali kan lebih dari 2 meter kita, jadi buka mulut nggak apa-apa toh, daripada nanti bibir saya seripet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Sugeng enjing. Sugeng enjing, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Jadi di depan saya ini ibu-ibu PKK, Posyandu, Dharma Wanita, Bank Sampah, atau apa? Kosmada. Kalau bapak-bapak di belakang adalah Kepala Muda KT. Kepala Pemuda. Si Kepala Pemuda berarti kudune nono. Kadang-kadang yang biasanya ngaku tua tapi nek pas jalan-jalan ke Jogja ngaku nong gitu lah. Jadi di sini saya kemarin dapat pesanan dari adik-adik KKN untuk menyampaikan topik terkait dengan pengelolaan sampah menjadi kerajinan. Jadi sifatnya saya bukan ahli kerajinan Bapak Ibu, tapi bagaimana saya memotivasi Bapak Ibu dalam mengelola sampah. Syukur-syukur di antara sampah itu bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Karena intinya jadi bukan di kerajinannya, intinya adalah bagaimana mengelola sampah. Nah, lanjut Mas. Next. Kalau kita lihat Bapak Ibu, negara kita Indonesia itu subur makmur, gemah limpah, loh jinami. Leres? Kita juga sebagai umat manusia, umat muslim terutama, manusia itu tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Leres? Leres. Tapi apa yang dilakukan seperti di gambar itu, bahwa sebagian dari manusia itu ternyata hobi membuat kerusakan. Itu termasuk kita apa betul? Betul itu tidak, karena itu kalau kebakaran hutan kebanyakan di Kalimantan dan Sumatera. Nah di Jawa itu jarang. Di Jawa itu jarang kebakaran hutan. Yang ada adalah membakar sampah. Membakar sampah itu terus apa keren tubuh? Salah. Ini kepaksa. Ayo. Membakar sampah itu keliru atau betul? Keliru. Ya, betul Pak. Jadi Bapak Ibu ada sebuah cerita dulu di kampung. Ini kan di kampung namanya. Di kampung itu dulu sampahnya adalah organik Pak. Godong-godongan, kali ranting-ranting, batang, sing boten kangge dia mong geni, gitu. Jenengan tasih nang kayu nopo pun gas. Kayu. Enak biasanya nek ten gunung-gunung niku ruang tamunya berada di depan dapur. Nggih, depan ayu niku nggih angker. Nggih, kula nggih kalau ingin ten Sukorejo Kendal itu makin tinggi daerahnya 1500-an, ruang tamunya duduknya persis di lubang pawon. Jadi ternyata itu nggih angkat-angkat. Nah, zaman dulu larahan itu kan jenengane dari organik, dari daun. Jadi yang dibakar mungkin masih nggak apa-apa. Tetapi zaman sekarang, ya Bapak Ibu, zaman sekarang itu sampah sudah seperti apa? Misalnya snack ini, kotaknya kertas, Di sini plastik. di sini plastik. Ini malah snacknya bocor tuh. Ini plastik itu katanya bisanya didaur ulang oleh tanah butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi kalau plastiknya itu dibakar, kertasnya itu dibakar, itu banyak pencemaran udara.
Pencemaran apa mboten? Nggih. Nek mboten percaya jenengan ndamel griya jejerke tempat sampah. Purun mboten? Tiap dina diobong terus kan nggih. Niku jenengan watuk-watuk mangke lara paru-paru dan sebagainya. Niku luwih bahaya daripada corona. Nggih. Makanya sebisa mungkin Bapak Ibu yang mengelola sampah itu sebisa mungkin tidak dibakar. Orang kota bakar sampah itu karena permukimannya padat Pak. Mboten enten dumbang, mboten enten tempat membuang sampah. Nah kalau di kampung sangat luas, sangat luas. Cuman masalahnya adalah sampah-sampah itu dibuang barber, boten dipilah, gimana? Opo-opone campur aduk teng mriku, wonten sing organik godhong-godhongan, wonten sing kertas, wonten sing logam, wonten sing beling, termasuk bahan limbah berbahaya dan beracun. Contohnya apa nih limbah berbahaya dan beracun? Singkatannya B3. Contohnya apa Pak? Kemasan pestisida. Kemasan pestisida, kemasan itu semprotan nyamuk, itu berbahaya dan beracun. Lah kok malah dobok, gitu? Itu tambah racunnya sing kudune niku malah tambah pindah ke udara. Gitu. Itu lebih bahaya kali. Lah aturannya pripun Pak? Bapak Ibu, aturannya kalau di desa ini nanti ada pengelolaan sampah, limbah B3 itu makai urusannya ke kabupaten Pak. Jadi kudune limbah B3 itu disetorkan ke TPA atau diarahkan ke tempat yang memang aman, tidak meracuni lingkungan. Nah yang selain B3 apa? Jenengan kertas pemulung. Nah, pemulung itu orang yang sangat berjasa terhadap pembersihan sampah. Wonten beling, wonten logam, wonten kertas dikumpulke dadi rupiah. Niku sebutannya apa? Reuse. Lah nek reduce itu itu apa? Pengurangan. Pengurangan contohnya apa Pak Bu? Jenengan nek tahlilan gitu, nek kepala gelasnya nang gelas beling. Sebabnya sekali pakai bisa dipakai lagi. Tapi nek jelas jenengan nang gelas air mineral niku kan sekali dipakai gelasnya dibuang. Nah, niki kotaknya pakai di gimana betul? Boten makanya konangan di gimana kamu tidak menghargai saya katanya gitu. Gitu, utawa ini bekasnya bungkusnya pakai dipakai lagi betul? Next mas. Nah, kebiasaan membuang sampah itu ternyata siapa yang punya kebiasaan seperti itu? Membuang sampah sembarangan itu siapa? Kita semua kan? Ya wes ngaku aja lah. Ngaku nih kalau bakal di penjara. Kita semua punya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Bahkan membuang sampahnya di sungai, di selokan, di samping rumah, di belakang sekolah. Gimana? Ayo, sekolah SD nih loh, ada tempat sampah gimana? Lumbangnya temburi sekolahan. Lah kok temburi? Nek tengarep pakai dilokke arek sing lewat. Nah, sekolahan kok ora resikan. Ya aslinya ras resikan. Wong lumbangnya temburi nggih mau ora resikan gitu. Terus kemudian pembuangan sampah di TPA, Bapak Ibu tahu TPA? TPA itu bukan tempat pendidikan Al-Quran. TPA itu tempat pembuangan akhir sampah. Di tiap kabupaten kota ada Pak. Di Kabupaten Magelang yang saya tahu luasnya hanya 1 hektar. Nah 1 hektar itu yang dibuang sampah sak kabupaten kira-kira cekap boten. Orang sak kabupaten sak kecamatan mau cukup boten. Boten. Wong sampah sak pasar berabang niku nek dikumpulke nggih sak hektar kuwi. Tiap hari kan kata niku. Nah, makanya sampah-sampah itu saya sarankan Bapak Ibu harus dikelola di tingkat desa, termasuk desa mriki, desa Seloprojo. Seloprojo artinya apa Bu? Batu besar, Batu Raja.
Selon itu batu, projo itu tempat, gitu. Diperajake, ditempatke sesuai dengan tempatnya. Itu diprojokke, gitu. Di dalam projo, gone watu-watu. Lah kok watune boten ketok? Kependem ya? Itu karena di sini daerah subur belum banyak penjarahan, belum banyak kerusakan, belum banyak penebangan pohon, sehingga batu-batunya itu sudah melapuk, tertutup oleh tanah. Tapi kalau Bapak Ibu nanti khilaf, gitu, hobinya nebangi pohon, itu nanti sebentar lagi di sini perengannya akan erosi dan longsor, akhirnya nanti jadi berbatu-batu. Jadi selo tenanan, mata air bisa hilang. Kembali ke sini. Nah, saya menyarankan TPA itu dikelola di level desa. Sebutannya bukan TPA. Kalau TPA kan tempat pembuangan akhir, tempat, tapi TPS Pak. TPS bukan coblosan Pak. Tempat pembuangan sementara atau tempat pengelolaan sampah bisa juga. Oke. Kok di desa? Apa yang harus dilakukan di desa? Karena sampah itu kan harus memenuhi kriteria 3R. Pengurangan, gitu, pengolahan kembali, dan pemanfaatan kembali. Reduce, recycle. Kalau menggunakan kertas bekas ini kemudian jadi kerajinan, itu berarti kan reduce. Kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya snacknya kalau seorang teh, gitu, seorang teh, itu tergantung snacknya orang teh gue pangan tua, berarti reuse, gitu. Tapi sisa-sisa organik ini kemudian dikomposkan, berarti recycle, diolah kembali. Pak, mana yang terbaik? Semuanya baik. Tergantung Bapak Ibu ingin memanfaatkan sampah itu untuk apa. Oke, lanjut. Nah, kebiasaan begini ini siapa? Sinten menika? Sing biasa ngaten itu sinten? Tulisannya di belakang. Di sini ada nggak Selo Projo? Ada. Ini saya fotonya dari tempat lain loh Pak. Nggak di sini, tapi ternyata di sini ada nggak Bu? Nah, ibu biasanya lebih jujur. Nah kita, lah coba. Mungkin awalnya kan daripada ruang kosong, gitu, daripada ruang kosong, buangan. Tapi lama-lama kan mengganggu baunya, gitu, tumpuannya. Kemudian kira-kira jadi kan buka warung tapi gede itu kurang betul. Ya nggak mau kalah-kalah, gitu, kalah-kalah. Terus kemudian juga baunya itu juga bisa mengganggu pernapasan. Jadi kan di outer grill itu pinggirnya kok tempat sampah itu jadi kan perlu tugas betul. Jadi sebenarnya sampah itu sepakat ya, sampah itu semuanya orang nggak mau. Tapi kalau sampah itu tidak dikelola, masalah akan semakin kecil atau semakin besar. Semakin besar Bapak Ibu. Jadi kita memang harus mengelola sampah secara baik dan benar. Caranya pun mengelola sampah itu tidak sampai kayak gitu. Menjenengan itu disuruh mengais-ngais di situ padahal bukan pemulung. Jenengan purun betul. Karena sudah terlalu jorok, terlalu banyak kotoran. Tapi jenengan yang disuruh memilah dari rumah masing-masing kira-kira masih purun apa betul? Purun. Caranya pun sing organik kalau sing boten dipisah. Tapi jangan kalian itu pemisahnya organik kok dibungkus gak kresek. Buat kalau kreseknya gitu, kan akhirnya organik itu jerone kresek itu ya nggak bisa lagi juga dipakai. Organik, Bapak Ibu. Jadi kalau pengelola sampah itu di level desa, kayak Bapak Ibu, itu bisa dianggarkan dari dana desa. Dulu sebelum 2014, jadi kan ketika ada kumpulan itu selalu berpikir niki wonten bantuan opo sampai kabupaten, gitu kan? Tapi sekarang nggak perlu,
Karena setiap desa sudah ada anggaran 1 miliar. Awalnya mungkin disemenisasi, saat itu disemeni kabeh, umat menggawe anggaran. Salah satunya adalah anggaran untuk mengelola sampah. Itu edaran Mendagri, edaran Kementerian Pedesaan sudah ada Bapak Ibu. Jadi Pak RT dengan tinggal mengajukan anggaran, Pak, ini kita mengajukan anggaran kalau untuk pengelolaan sampah desa Seloprojo dianggarkan untuk dana desa, dengan dana desa. Untuk apa? Dipelajari. Oh, saya bisa dituku apa? Gedungnya misalnya, alat mencaca, alat memilah, gitu. Atau mungkin sepeda motor roda 3. Lah makanya dijemput sampah itu kan. Sepeda motor roda 3 kan cc-nya benar 200-an kali ya. Nah, itu biar kuat ngajak itu loh. Gitu. Jangan sampai jemput sampah malah mobil motornya melorot, gitu. Nah, gitu. Lanjut. Ini loh Bapak Ibu. Jenengan Perdana Putra. Kira-kira jenengan bagi mewaraskan putra-putra atau ini betul? Gitu. Cah cilik lagi lucu-lucunya 5 tahun 10 tahun diharapkan pewarisan sampah dari bapak ibunya. Kira-kira Seloprojo itu kayak sampah yang buat dikelola. Saat itu biasanya kan datang. Uang itu teman-teman egois gitu, bagaimana? Apa aku itu urusanku. Tapi nanti kalau sampah itu sudah terpecah ke pinggir jalan tanah, jenengan merasa terganggu nggak? Ya kan? Hobi orang-orang kota Pak, saya ini kalau ceritanya gosip sedikit. Niku karena lahannya itu betul enten. Jadi pagi-pagi ibu-ibu bapak-bapak itu kalau berangkat kantor bungkus sampah gandul ke tinggal motor, stang motor, gitu. Terus pelaku ke arah kantor, tengok kanan kiri kok aman orang ngomong, termasuk di sini gitu. Terus berhenti keluar. Jadi jenengan nonton kota itu kadang-kadang perlu kok orang kresek-kresek pinggir jalan itu kresek apa gitu. Dan itu adalah kresek berupa sampah rumah tangga. Terus Seloprojo ini betul-betul. Karena Pak lahan masih luas, paling membaik lubang dewi-dewi di rumah, gitu. Alangkah baiknya tiap rumah itu tidak ada sampah sama sekali karena sampah dikelola di tingkat desa. Purun betul kata itu. Purun betul. Nek purun pulau Tanting. Ini kan ibaratnya dengan mewakili satu rumah tangga. Kira-kira nek ana petugas tiap dina njupui sampah jenengan itu petugasnya kudu enten opahe apa mboten? Nah, makanya di desa sing dereng umum niku kan pungutan sampah Pak. Tapi rego sing umum pungutan sampah per bulan menurut jenengan. Nek kula temukan Jogja mriko, sampah saya itu sebulannya saya bayar 60.000. Oke. Nek kekuatan desa Seloprojo iki per rumah kira-kira mampunya berapa ribu? Artinya jenengan mampu bayar ya ikhlas itu lho. Tapi nek gratis kok ya tegomen mosok njupui sampah ora ono sing kepahi gitu. Kira-kira berapa angka yang paling nalar untuk angka di desa itu berapa Pak? Iuran sampah rumah tangga per bulan 10.000. Ada lagi? Karena tiap hari langsung bawa sampah. Mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali bener ya Pak. Misalnya 3 hari sekali itu jadi menurutnya ya pengen 10 gitu. Ngambilin yang 10 itu ya jadi 10 itu jadi orang aji misalnya. Ini pun duit 10 itu dia tuku pulsa, model pun jam step, gitu. 10.000 berat betul. Hah? Sebulan 10.000 berat betul. Kulo ceramah niku mboten kulo badhe nari mboten niku makane nari jenengan jabat kulo gugah atine jenengan niku lho. Nek 50.000 berat kan? Saya percaya 50.000 berat. Tapi nek 10.000 berat betul. Ya, kita bapak-bapak 10.000 lho Bu. Jenengan nek macul Pak, macul sedina pinten Pak? Bayaran macul saat ini pinten? 50.000 nopo pinten? Hah? 10.000 sebulan lho. 10.000 bagi 30 pinten nggih? 300 rupiah. Oke. 300 rupiah per hari itu kira-kira apa mboten?
nguyuh ke WC motor aku. Gimana? Ini kalau ada nguyuh parkir motor pinten sen. Lah iki 10.000 nggih sebulan. Resiki larane jenengan. Jenengan boten sak gadah bubar, pokoknya semua ditarik ke tempat pengolahan. Kira-kira warga ini kiat boten bayar sedina ke kosong dino. Sebulan 10.000. Ayo Bu, Mungkin jawab. saja tidak pernah melakukan. Dan makanya ini kula membangun mimpi panjenengan, membangun mimpi karena kan topik sama kan jenengan kan nyuwun gitu, 10.000 sebulan. Nah jenengan nyamoni lare niku sekolah pinten Bu? Sedina 5.000. Ah 5.000 nek sebulan ping 20. Pinten Bu? 400 ribu nggih. 400.000 ya. 400.000 kira-kira kalau 10.000 krasa mboten. Jane niku 10.000 itu mampu panjenengan. Sing kadang-kadang karena pelite gitu. Karena memang poso sing 10.000 awalnya sampah. Jenengan ampun mikir ngaten, coba jenengan dites jenengan jadi petugas. Urun mboten jenengan tiap hari atau 2 hari sekali jenengan marani 50 meter, oke? Tiap sebulan itu 15 kali jenengan ini tak bayar 10.000 gitu. Isik nenteng sampah, isik mambu gitu. Mboten purun. Sewa projo ini kakaknya gitu, jumlah kakak 500 berapa? Oke 500. Ayo yang mahasiswa 500 kali 10.000 berapa? 5 juta. Oke, ini cara ngitungnya Bapak Ibu. 5 juta itu kira-kira petugasnya wong 3 untuk wong 5 lah. Sak desa itu wong 5. Tiap bulan sing petugasnya itu dibayar 1 juta. Purun boten dengar petugasnya dibayar 1 juta. Purun tau nek boten desa itu wis lumayan gitu. Kecuali nek jalan kota Magelang ya Pak ya 1,5 atau 2 juta gitu. Nek ten desane dhewe kowe karo sampean gitu jupuki sampah sebulan 1 juta, berarti butuh 5 orang. Artinya dari iuran itu bisa untuk membiayai 5 orang. Sepakat betul? Logika mau ini? Logis ya? Sepakat ya Bu? Pak? Halo? Apa perlu makan snack dulu biar? Berarti pembayaran tenaga sudah ada, saking operasional. Yang belum ada apa? Roda 3, kosa, apa mereka nomor kosa, biar, oke. Roda 3 makin sakit dana desa. Operasional mungkin masih sakit dikurangi. Terus nanti yang Bapak Ibu tidak boleh lupa, sampah itu ketika nanti dipilah-pilah bisa jadi duit kan? Itu nanti buat tambahan itu. Misalnya sampah ini khusus nanti akan kita pilah sendiri. Nanti hubungan dengan dari tukang rosok gitu. Tukang rosok datanglah ke sebuah proyek 2 minggu sekali. Gowo mobil pickup nanti tolong ditimbang. Mesti kertas nopo sing payu-payu dolen pirang-pirang itu kebukase pengelola sampah. Mungkin sebutannya BUMDes khusus pengelolaan sampah. Sing rada berat itu biasanya memang menggali tiap kakak konturunan 10.000. Wong tiap dino rondo niku ngarep omah dikai 500 wis diiri gitu. Padahal 500 niku nek sebulan kan saya 15.000. Ya jenengan boten krasa istilahnya tiap dino jenengan dokok ning ngarepan 500 lah. Biasanya iuran rondo sampai iuran sampah 500 rupiah dan boten krasa. Karena ibu niku Pak kata dusun nek langsung del untuk wis dompet 10.000 lah oke kan nggih. Mau untuk permen 500 rupiah kok 10.000 gitu. Jadi itu caranya kan mau dia tiap 500 leboke kerudung kalengan saka apa tak saka bumbung niku bambu gitu nutuk pakai batu kerosok. Jadi lanjut. Nah, kemudian dari mana? Tadi saya sampai matur itu bisa dialokasikan dari dana
desa. Katakanlah alokasi pengelolaan sampah itu 50 juta atau 100 juta itu pun kurang-kurang. Yang penting untuk lahan kas desa dibuat untuk paling bangunannya kata ini bangunan di pakai di ruko-ruko itu kok dipilah-pilah secara organik. Yang organik nanti dikomposkan. Oke? Yang daur ulang tadi yang organik kemudian yang bisa dijual. Yang limbah berbahaya maka sebulan sekali maka saking memiliki nomor dari DLH kabupaten dengan kontak mawar maka akan diambil, akan dibawa ke sana. Jadi sebenarnya bangunan itu nanti tidak ada sampah yang tersisa. Sing organik dikomposkan ke komposter. Pak lah komposnya kita pupuk tanduran ke pinggir jalan itu sangat Pak. Bahkan kalau perlu dijual pupuk organik dari Bumdes pengelolaan sampah Seloprojo per kilo Rp1.000 misalnya, itu sudah jadi rupiah. Malah kalau komposnya itu gabungan antara makanan, dedaunan, ranting-ranting ditambah oleh kotoran hewan, itu pupuknya sangat bagus. Oke, lanjut. Kita ada tulisan menarik ini langsung kabar bawah. Nah ini contoh pengomposan Bapak Ibu. Ono bodong-bodongan, ono sisa pakan, ada sisa pakan. Lanjut. Pemilahan sampah tadi dong. Ini kan kebetulan gambar ini tuh sampah sempurna kering-kering gitu. Jadi misalnya bekas botol aqua, kertas-kertas, gitu. Itu nek pengantin betul mampu nih kok. Di karung-karung makanya dipilah sing kertas boleh kertas le. Memanfaatkan apa tenaga desa yang memang pengangguran. Tapi ya sing cerge. Karena pengangguran dan malah akhirnya di tukang tiga di jalan gitu. Atau ngale-ngale dan perapatan ngatur-ngatur kendaraan kalian di hotel beda tergantung, tapi ini masih lumayan, beda masih saing. Kok kadang-kadang ngamen, jebule malah bu, gitu, ngirup aika ibu nopo-nopo itu bagian sakau gitu, atau nyampur pomik, campur rokok, bunyi men, gitu. Nah itu yang bahaya itu bagian lain itu. Tapi kalau ada pengangguran, kalau sergap, kenapa enggak dipasrai mengelola sampah? Gitu. Ini pemilahan. Nah ini Bapak Ibu, ini jenengan kan jalur judul kata ini kita. Nah makanya jenengan pengilangan itu ngatur kali itu loh, kali ahlinya, gitu. Ayo ibu kita gunakan bungkus sabun, bungkus minyak dan lain-lainnya kita jadikan untuk itu loh Pak. Untuk mereka Molto jadi baki, gitu. Jadi tempat nomor itu macam-macam. Tapi hasilnya kata itu yang kerjakan mungkin 2 minggu gitu. Pas dengan adel, kita bu sekolah gitu. Aduh, ini nggak ada 2 minggu seminggu gitu. Sekolah gitu, bisa dinyang. Makanya kata ini makin adelnya berbentuk desa, adelnya terpokok kota. Orang kota yang bernuansa pro lingkungan akan menghargai begini, bahwa ini proses perjuangannya ini luar biasa. Lanjut. Bahkan kadang-kadang sampah pun bisa dibuat perhiasan. Perhiasan apa? Saat ini tren itu perhiasan konektor masker, kelingking daripada kuping ketarik-tarik dengan hubungan konektor itu jomblo kata. Oke, atau perhiasan bros, ibu-ibu kan seneng tuh, bros ibu daripada tuku sampah yang warna pelang-peling atau di garis hiasan tempel lagi ya sekolah juga di akhir. Gitu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jenengan percaya atau tidak saya datang langsung ke sini dari bekas koran dicampur lem kayu, gitu. Bekas koran dijadikan bubur, campur lem kayu, koran itu direpet-repet, dipilih-pilih dari batangan-batangan itu, dari kursi, dari tempat sampah itu. Ini koran, kertas koran. Pak kok bisa? Ya karena kertas ini Pak aslinya itu dari kayu Pak. Kertas buku ini kok dari kayu. Jadi tidak dikembalikan lagi nanti dipadatkan lagi ya bisa jadi kayak gini. Itu yang pesen kursi katanya Pak SBY 1 waktu itu. Waktu beliau masih presiden. Dibawa ke istana. Itu tempat sampah juga dari bekas koran.
pengen boten jenengan gadah keahlian. Biasanya tendusun niku nek jarang contone memang sih yo ora kan nggih. Tapi mangke Pak pelatihan berikutnya mungkin jenengan misalnya ada anggaran apa-apa sakit dana desa itu luas sekali jangan Pak. Cuma karena jenengan boten ngertos mawon. Dalam pelatihan ngaten iki sakit dana desa. Pelatihan sampah, UMKM, gitu carane olah niku undang pulau, undang narasumber lain nggih ngongkos nggih honor niku saged. Boten sah jenengan iuran kok mau manggil Pakku dari Jogja, ayo kita iuran 5.000-an untuk ngongkos sih nggak perlu. Dana desa bisa. Jadi dana desa itu bukan gue aspal tok, gue semuanya desa itu boten. Bahkan Bapak Ibu kalau pengen Pak, kami pengen tanaman buah-buahan di tempat kami bisa. Tapi caranya nanamnya tidak di halamannya, nanamnya di tepi-tepi jalan Pak. Sudah baca undang-undangnya Pak. Jadi jenengan misalnya pengadaan bibit, contohnya begini loh, durian misalnya, pelem, bibit tanaman mangga goreng atau mangga apa, gitu, beli bibit 1.000, jadi ditanam, ditanam yang lahan itu betul-betul angsal Pak, karena dana negara, angsalnya terkacung, griyo, sing tidak jalan itu kan lahan milik negara, itu bisa ditanam. Yang penting kan ditanam di rumah, gitu. Pakai kedalan itu atau cedak jenengan dianggap itu cedak dalan itu sangat. Akhirnya makanya Selok Projo terkenal sebagai one village one product, desa yang punya keunggulan sebagai desa mangga misalnya. Itu bisa. Tapi kan kalau nanam pohon itu nanti panennya setelah 5 tahun. Gitu Pak. Nanam tuh jenengan harus siap merawat. Kadang-kadang itu jatah pembagian bibit orang ditandur dengan betul-betul kopeni, dan itu sih kesalahan. Oke, lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu sepakat ke arah pengelolaan sampah ini, Bapak Ibu tugasnya apa sih? Pak, Bu, karena jenengan itu belum pernah menjadi pengelola sampah, maka ada tahapan namanya itu apa? Belajar bersama. Jenengan sakit memikirkan, oh iya ternyata yang ngambil sampah itu ya kerjaannya kurang keren gitu kan. Oh iya ya, ternyata aku kudu iuran sebulan 10.000 itu dari 500 orang, ternyata sing iuran itu 200 Pak, sing 300 itu gak rela. Nah ditagih gosek ngerti jenenge sama masyarakat itu orang gampang. Makanya ini mau jalan atau tidak itu bukan tergantung saya atau adik-adik KKS. Itu semua tergantung dari masyarakat desa sini mau bangkit atau tidak mengelola sampah. Kira-kira kurang betul Bu mengelola sampah. Oke. Jenengan mau bikin kerajinan dulu. Purun betul kelola. Purun pakai dapat bonus, dapat kerajinan itu. Misalnya jenengan sakit gawe sampah, gawe tas atau dompet. Nah akhirnya jadi kumpulnya sampah boten purun, akhirnya bahan bakunya kan boten water. Gimana? Itu harus keinginan dari kita. Saya pernah ketemu orang di kereta tanpa sengaja ngelola sampah kebetulan dari kota Tangerang Selatan. Hanya 1 RW Pak. Tapi karena 1 RW di Jakarta itu kan ruangnya ada 2.000 rumah. Ternyata dia ini sebulan bisa dapat bayaran 3 juta dari kelola sampah. Tapi kalau di kota kan memang iurannya kakak nih 30.000 misalnya per rumah. Dan perumahan biasanya lebih tertib kalau iuran. Tapi nanti kampung Pak, rumah penduduk kan tidak semuanya di tepi jalan. Lah makin mendetik pripun Pak ngambil sampah kan ya motornya boten saged. Ya dipelalai leng buang sampah itu dicedhake teng pinggir dalan. Ojo motor aku ukuran yang kudune cukup dhewe. Ya ampun, misalnya niki ngadep dalan kita ten pinggir nonton 4 rumah misalnya, ya 4 rumah itu ngalahi kumpulke ten niku. Maka dari pihak BUMDes desa tumbas tempat-tempat sampah sing nonton logone. Dokok ten pinggir-pinggir dalan.
Jadi sampah yang dibuang disitulah yang nanti akan dikelola. Syukur-syukur tempat sampah itu sudah dibagi-bagi Pak, dipilah-pilah. Ini tempat sampah organik buangnya di sini ya. Gitu. Kalau organik ya rasanya kresek. Ini yang sampah plastik, ini yang sampah beling, ini yang sampah logam, paling tidak 4 atau 5 mungkin dengan sampah yang berbahaya tadi, bekas pengharum ruangan, bekas AC, gitu, bekas semprotan nyamuk, itu khusus limbah B3 itu dipilah. Itu nggak usah dikelola, nanti kita setorkan ke tempat yang lebih aman, dikelola oleh kabupaten. Terus kemudian kita juga harus latihan, kapan-kapan nanti pelatihan memilah sampah Bapak Ibu, ya sampahnya tenangan, dan jenengan lek rasake ya sampah ini ngelola ya angel. Coba wis dengan memilah sampah campur karo sego turahan, sayur turahan, campur kertas, campur plastik, wis cuma yang kaya lantai iku lho, jenengan lek bisa-bisa kan ora usah dikongkon mesti nganggo masker gitu. Mampu gitu. Tapi kalau yang memilah itu ibu-ibu piyambak dari rumah masing-masing langsung dipisah-pisah, itu jenengan gampil, petugasnya juga gampil. Laras ke? Iya. Lanjut Mas. Nah prinsipnya apa? Kalau kelola sampah itu prinsipnya ya dari kita untuk kita. Jadi jenengan yang kelola sampah itu bukan untuk orang-orang KKN, bukan untuk orang-orang kota, tapi untuk Selok Projo Piyambak, untuk masyarakat Selok Projo. Lanjut. Kemudian sasarannya apa? Kalimat terakhir, tambahan penghasilan. Nek 500 orang sampahnya satu rumah per hari itu 1 kilogram. Berarti tiap hari ada 500 kilogram. Kalau jenengan kelola itu insya Allah jadi rupiah. Tapi nek jenengan pupuk 500 kilogram itu nanti setahun saja jenengan harus yakin. Kalau di sini ada perangkat desa, Bapak Ibu RT, misalnya RT itu nek tempatnya jenengan orang tempat pembuangan sampah liar kok RT-nya ya umum. Dari Pak RT kata, aku itu wis jabat orang itu gaji, gitu, wis ngurusi sampah, ono arep TKW yang tanda tangan, ono padu yang tunggang aku, ono meninggal yang tunggang aku, gitu. RT itu masuk surga berarti. Gitu. Sering-sering jenengan boten gundul. Karena nek gundul nggih pahalane ilang. Nah, ikhlas. Niki Pak contoh nih, kebetulan kemarin saya dapat edaran ini di Semoyo, Magelang juga di Salam, terus sih Jalan Magelang Cakri Jogja. Niki sudah bumdes Semoyo, gitu. Masalah sampah mereka siap, mereka jemput iuran Mas, kita enggak tahu. 30.000 atau 25.000. Hah? 25.000. Ini 25.000, maklum karena di kota, gitu. Cedak Jalan Magelang ke arah Jogja wajar 25.000. Nah, makanya saya jawab, saya tanya Bapak Ibu, kalau di Selok Projo 10.000 itu pun wajar atau tidak? Wajar. Nek kira-kira iurannya sebulan saya mawon wajar atau tidak? Ya betul wajar kok Bu. Kurang jenengan, tiap jumlah sampah diopai 100 rupiah. Zaman Alif ini masih laku nggih Pak nggih. Tahun 80-an 100 rupiah untuk kerupuk siji. Saat ini kerupuk itu 2.000. Makan bakso oleh pola saya sebenarnya kerupuknya 2.000. Tak angkat ngomong itu nek teng warung nanti wis pinten Bu? 2.000. Ya. Niki contoh nih, di Magelang sudah ada. Jadi Selok Projo harusnya bisa. Wong ini juga pakai bumdes. Kita bumdes artinya nanti ada keuntungan, ada pemasukan. Syukur-syukur di awal, makanya tenaga itu buat 1 juta per bulan. Tapi 500 misalnya. 500 lumayan loh, sebulan itu 500. Terus kayak juga di sampah itu jadi kan buat sedino tutup kayak panggil. Kalau paling milih rojak itu rampung. Sambil bariku sakit ngaret, sakit sabit. Lanjut. Warga perlu berpartisipasi Pak.
warga itu ya coba rela kok iuran ra gelem. Kumpul ke sampah ora gelem. Gitu. Tapi memang geraknya warga itu gak gampang susah. Tapi nek dari 500 orang itu 300 sudah mau iuran, maka saya 200 itu melu. Tapi kalau dari 500 yang mau hanya 20 orang, ya gagal. Makanya saya nanya dulu dengan yang ada di ruangan ini, kira-kira yang saya ceritakan tadi sanggup apa buatan? Sama sanggup. Kita Bu. Dan kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti kalau sampah itu ibadah betul Bu. Jadi kalau kita tentang ibadah kok diapain kalah orang. Gitu betul Pak. Kuat betul nih. 10.000. Macul itu Pak. Setidaknya 50.000 kalau 10.000 tapi sebulan pisang. Masa betul kuat. Ya kan? Bisa juga nanti kalau sudah jalan, jangan sampai minta tolong ke DLH. Pak, tolong dong kalau ada tempat sampah kami dibantu. Pak, kalau ada misalnya ada perusahaan CSR-nya Pak, tolong dong kami dibantu. Motor roda 3 itu dibantu bisa. Sing angel itu jenengan geraknya jenengan piyambak. Niku mau pengumuman 10.000 kalau tertipnya sampah buang pada tempatnya di tepi jalan. Maksudnya berjalan loh, jangan salah dengan tempatnya di mall. Yuk kayak gitu loh. Makanya jadi kan yang di lari-lari itu kan dua latihan membawa sampah pada tempatnya gitu. Habis makan permen aja deh saya ayo ini biar tangannya dia sendiri pun tak ke mama ke tempat sampah. Kata mereka mama mau bunyi mau main. Gitu, kulo lihat mandiri maknya yo. Tapi saat ini sidik-sidik mama papa gedang, gitu. Lanjut. Nah, berlampung. Gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, sampah itu adalah masalah kita. Sampah itu masalah kita bersama. Kalau kita cuek, kita tidak peduli, ya itu nanti akan jadi masalah kita seterusnya. Tapi kalau kita mau memulai pertama ini mungkin berat, betul nggak? Kok jadi orang nikah, ini jadi deg-degan gitu. Banyak itu rasanya enak-enak, tapi ya deg-degan. Kok nggak bisa kalau main aku bisa makan orang. Kok bojoku bisa boleh duit orang, ya jadi deg-degan. Ini deg-degan aja dilakoni Pak akhirnya enak-enak gitu. Ya tapi ya Pak, kadang sok ragu-ragu ya itu. Biasa, jadi orang murid itu masuk suarga terus kan buatan kita. Nah, sampah juga sama Bapak Ibu. Nanti ketika rintisan awal, niku pasti kalau saya ngenyek, ngopo tuh kurang gawean, ngurusi olahraga dan sebagainya. Tapi jenengan yang sudah jalan dari 500-100 orang saja misalnya, diawali dari para perangkat, nah misalnya para perangkat utama yang dekat-dekat balai desa ini, kok tergerak satu dusun kok tergerak, maka dusun lain disawakan gapil memulainya lagi. Karena ini, matur nuwun, terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan